Pada kesempatan pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Untuk kita semua, mengucapkan juga selamat pagi dan terima kasih untuk Bapak dosen canggih. Selamat pagi juga untuk teman-teman yang sudah online pada kesempatan pagi ini. Saya Friska Hanapi dan Helia Hartini dari Universitas Budi Dharma, jurusan Administrasi Niaga. Sebelumnya saya akan menjelaskan materi saya. Saya membagi quotes pendidikan bukan hanya persoalan ke kampus dan sekolah, lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan dan ketika menyampaikan sebuah kemanfaatan untuk orang lain dari sebuah ilmu dan juga cara menyampaikan yang efektif. Maka pada pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Fenomena penggunaan bahasa Indonesia artinya adalah salah satu pelaksanaan komunikasi yang terjadi dalam bentuk tidak langsung adalah pemanfaatan informasi lewat tulisan. Di sisi lain, pelaksanaan komunikasi secara langsung dalam bentuk tindak tutur. Latar belakang. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi mempunyai peran sebagai menyampaikan informasi. Kebenaran berbahasa berpengaruh terhadap kebenaran informasi yang disampaikan. Berbagai fenomena yang berdampak buruk pada kebenaran berbahasa yang disesuaikan dengan kaidahnya. Dalam hal ini berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar mempunyai beberapa konsekuensi logis terkait dengan pemakaian sesuai dengan situasi dan kondisi. Pada kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi prioritas utama. Penggunaan bahasa seperti ini sering menggunakan bahasa baku. Kendala yang harus dihindari dalam pemakaian baku antara lain disebabkan oleh adanya gejala bahasa seperti interferensi, integrasi, campur kode, alih kode, dan bahasa gaul yang tanpa disadari sering digunakan dalam komunikasi resmi. Hal ini mengakibatkan bahasa yang digunakan menjadi tidak baik. Berbahasa yang baik yang mendapatkan pada kondisi tidak resmi atau pembicaraan santai mengikat kaidah bahasa di dalamnya. Dalam suatu kelompok sosial masyarakat menciptakan suatu pembahasan pergaulan untuk berkomunikasi antara anggota kelompok tersebut. Tanpa bahasa pergaulan, masyarakat tersebut tidak mungkin terbentuk menjadi suatu masyarakat. Ia menjadi syarat penting yang dengan masyarakat secara bersama-sama bersepakat untuk membentuk suatu masyarakat. Karena relasinya yang begitu dekat antara bahasa pergaulan dengan masyarakat, maka menggambarkan dengan jelas nilai-nilai atau apa yang ada di dalam masyarakat, seperti perkembangan masyarakat itu sendiri. Ia membahas dengan jelas karakter dan sikap masyarakat tersebut secara komunal dan kelompok. Dengan demikian, untuk mengkatai suatu kelompok, untuk perlu mengenal dan mempelajari bahasa. Tidak berlebihan jika seseorang yang pandai berbahasa suatu bahasa, ia akan diterima dan dihargai oleh kelompok penggunaan bahasa tersebut. Bahasa yang seperti apakah ya? Bahasa gaul. Bahasa gaul adalah bahasa gaul yang merupakan perkembangan atau modifikasi dari berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia, sehingga bahasa gaul tidak memiliki sebuah struktur gaya yang bahasa yang pasti. Sebagian besar kata-kata dalam bahasa gaul remaja merupakan terjemahan singkatan maupun plesetan. Namun terkadang diciptakan pula kata-kata aneh yang sulit dilacak asal mulanya. Kalimat-kalimat yang digunakan kebanyakan kalimat tunggal. Dalam bentuk elif juga banyak digunakan untuk membuat susunan kalimat.
menjadi lebih pendek, sehingga seringkali dijumpai kalimat-kalimat yang tidak lengkap. Dengan menggunakan struktur yang pendek, pengungkapan makna lebih cepat yang sering membuat pendengaran yang bukan metutur asli bahasa Indonesia mengalami kesulitan untuk memahami. Dalam perkembangan bahasa gaul telah merambah hampir seluruh penjuru tanah air dan pada umumnya. Dapat dijumpai di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Medan, dan kota besar lainnya di Indonesia. Dalam kehidupan nyata maupun bahasa gaul sering menjadi bahasa yang sering digunakan ketimbang bahasa Indonesia yang notable adalah bahasa nasional bangsa ini. Kebanyakan yang menggunakan bahasa gaul adalah kalangan remaja hingga kalangan dewasa. Dalam penggunaan bahasa gaul, menitik berat pada sebuah pergaulan dalam suatu komunikasi atau kelompok yang mengusung kebebasan dalam hal bereksperimen, di mana mereka mengungkapkan dengan sebuah kata-kata yang tidak lazim jika dititik di ejaan yang disempurnakan. Namun bukan seperti setiap kata yang diucapkan tidak memiliki makna. Contohnya, semakin menjadi makin, memikir menjadi mikir. Contoh kedua, penambahan himbuan in pada kata pasif interaktif. Contohnya, diajari menjadi diajarin, dipukuli menjadi dipukulin. Yang ketiga, menghilangkan sebuah huruf pada kata mempersingkat. Contohnya, habis menjadi habis, sudah menjadi udah. Yang keempat, contoh keempat menggunakan huruf vokal A dan E. Contohnya, malas menjadi malas, benar menjadi benar, pintar menjadi pintar, segar menjadi segar. Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa penggunaan kata dalam bahasa gaul merupakan bentuk dari setiap kata yang terdapat di bahasa Indonesia yang melalui proses pengubahan, kombinasikan, penambahan, dan penghilangan huruf, di mana hal ini mengakibatkan perkembangan masyarakat Indonesia pada umumnya dalam hal tertutur kata. Bahasa gaul dapat ditimbul di mana saja. Bahasa yang digunakan oleh anak muda mau pada umumnya ini muncul dari kreatif pengolahan kata baku. Dalam bahasa Indonesia menjadi kata yang tidak baku dan cenderung tidak lazim. Bahasa gaul dapat di mana saja karena bahasa gaul dapat timbul di iklan, di televisi, lirik lagu, novel, remaja, dan banyak lagi. Inilah kenyataan bahwa tumbuhnya bahasa gaul di tengah keberadaan Indonesia yang tidak dapat dihindari. Ini karena pengaruh perkembangan teknologi yang terus berkembang dan karena bahasa gaul. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Helia. Bagaimana pengaruh bahasa gaul terhadap keberadaan bahasa Indonesia? Bahasa gaul, sebagaimana yang kita ketahui, amatlah kuat pengaruhnya terhadap perkembangan masyarakat Indonesia pada umumnya dalam hal bertutur kata. Bahasa gaul dapat timbul di mana saja. Bahasa yang digunakan oleh anak muda pada umumnya ini muncul dari kreativitas mengolah kata dalam bahasa Indonesia menjadi kata yang tidak baku dan cenderung tidak lazim. Apa dampak penggunaan bahasa gaul dalam kehidupan bersosial? Jelas sekali dalam hal ini bahwa penggunaan bahasa yang tidak baik akan membawa dampak buruk terhadap keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang memiliki fungsi sebagai pemersatu dari keberagaman budaya bangsa ini. Untuk membedakan gaya bahasa yang baik dan gaya bahasa yang buruk, Goris Kerap dalam bukunya Diksi dan Gaya Bahasa memaparkan 3 unsur dalam gaya bahasa yang baik. Ketiga unsur tersebut adalah kejujuran, sopan santun, dan menarik. Yang pertama, kejujuran. Gaya bahasa mengikuti aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang baik dan benar dalam berbahasa.
sopan santun, gaya bahasa memberikan penghargaan atau menghormati orang lain yang diajak bicara, khususnya pendengar dan pembaca. Rasa hormat ini diwujudkan melalui gaya bahasa yang menggunakan ungkapan-ungkapan jelas dan singkat. Menarik, penggunaan gaya bahasa yang variatif akan menghindari monotoni dalam nada, struktur, dan diksi. Selain itu, gaya bahasa yang menarik juga memiliki kosakata yang luas serta mengundang tenaga untuk menciptakan rasa gembira dan nikmat. Gejala bahasa yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia dianggap sebagai penyimpangan terhadap bahasa. Kurangnya kesadaran untuk mencintai bahasa di negeri sendiri berdampak pada tergilasnya atau lunturnya bahasa Indonesia dalam pemakaiannya dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja. Apalagi dengan maraknya dunia kalangan hiburan yang menggunakan bahasa gaul, baik di media massa maupun elektronik, di mana hal ini membuat remaja semakin sering menirukannya di kehidupan sehari-hari. Hal ini sudah menjadi wajar karena remaja akan suka meniru hal-hal yang baru. Inilah yang menjadi awal lunturnya bahasa Indonesia yang baik dan berganti dengan bahasa gaul. Next. Bahasa gaul sebagai bahasa pergaulan anak muda merupakan keanekaragaman budaya negeri ini di bidang bahasa. Penggunaan bahasa gaul yang secukupnya dan digunakan tepat sesuai dengan porsinya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan penggunaannya secara berlebihan. Bahasa gaul sangat berperan dalam pembentukan bahasa yang digunakan kalangan remaja karena penggunaannya bersifat santai dan fleksibel. Namun alangkah baiknya kita dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tetap terjaga. Yang ketiga, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Jadi, sebagai masyarakat Indonesia yang peduli dan menghormati bahasa nasionalnya, kita harus menjaga serta turut melestarikan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Next. Saran, perlunya pelajaran serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan bahasa gaul kepada seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan terkhusus kepada kalangan remaja dalam hal menggunakan bahasa yang baik dan benar. Next. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.